Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar 11 IPA 4? Sehat semua, Nak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pertidaksamaan trigonometri ya. Namun sebelum kita lanjutkan, sambil menunggu beberapa teman kalian yang masih belum masuk, silakan dicoba games yang Bapak siapkan. Lihat di menu pesan ya, di menu pesannya, kotak pesan di Google Meet-nya sudah Bapak share link untuk gamesnya. Silakan dicoba ya. Soal gamesnya ini terkait dengan identitas trigonometri. Oke, 1 menit lagi. Bagi gabung, teman-teman kalian sedang mengerjakan games sebagai pendahuluan. Linknya ada di kolom pesan ataupun di grup WA ya. Oke, kalau tadi mainnya di handphone mungkin agak susah menjalankan ininya ya, mesh-nya ya. Ini Bapak tampilkan dari laptop. Soalnya ada di bawah sini ya. Sekan A. Sekan A sama dengan apa, Nak? 1 per cos A, Pak. Halo. 1 per Cos A. cos A ya. Oke, sekan A sama dengan 1 per cos A. Tepat sekali. Yang kedua, yang berikutnya. Cos A dibagi sin A. Kotan A, Pak. Yang mana? Kotan, Pak. Kotan A, Pak. Kotan A. Ya. Oke. Tetap 2 soal. Yang ketiga. Secant kuadrat alfa. Jawabannya mana? 1 per cos Halo? A pangkat 2. 1 per cos. Ada yang lain? Iya. Kalau Bapak sih 1 tambah plus tan tangan kuadrat ya. A itu, Pak. Alfa ya. Iya, Oke, Pak. yang ini ya. Kelewat. Kita lihat soal keempat. Kosekan kuadrat alfa. Kalau tadi sekan. Ini kosekan kuadrat alfa. 1 plus Berarti kotan Plus kotan kuadrat. Ya, yang ini ya. alfa. 1 plus kotan kuadrat alfa ya. Ada yang baru bergabung nggak? Yang baru bergabung, kita masih pendahuluan ya. Pendahuluannya tadi mereview identitas trigonometri ya, melalui games yang Bapak berikan. Di sini soal berikutnya kosekan A. Kosekan A berarti apa? 1 per sin A. Kosekan cos sepercos A atau sepersin A? Sin A. Jadi kalau sepersin sama dengan kosekan. Kalau sepercos tadi sekan gitu ya. Oke. Sin A dibagi cos A sama dengan Tangan A. tangan A. Ini identitas yang Bapak tampilkan di sini, identitas sederhana yang sering dipakai ya. Sering dipakai saat kamu menyederhanakan suatu persamaan trigonometri. Jadi harusnya sih ini udah di luar kepala ya. Waduh, kejepit nih. Oke, sin A dibagi cos A sama dengan tangan A. Ya. Nah, yang terakhir 1. 1 itu sama dengan apa? Sin kuadrat A plus cos kuadrat A, Pak. Oke, ya.
Ini juga termasuk identitas yang sering dipakai nih. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, nanti ada modifikasinya. Kalau sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa gitu ya. Cuma digeser aja cos kuadratnya ke kanan gitu ya. Oke, ini sedikit intermezzo sambil mereview kembali identitas trigonometri ya. Bisa kamu ingat ya. Sehingga nanti ketika menyelesaikan persamaan ataupun pertidaksamaan trigonometri, kamu bisa dengan mudah untuk mengubah atau memodifikasi bentuk-bentuk soalnya gitu ya. Oh, di sini ada Ayumi, ada Dava. Siapa lagi? Oh, baru 2 doang yang ngerjain. Apa? Tadi saya udah ngerjain Pak, tapi kok Nggak dimasukin username-nya. iya kali. Kita akan masuk ke materi pertidaksamaan trigonometri lagi. Bapak akan share screen-nya. Untuk hari ini, Bapak akan fokus ke visualisasi suatu pertidaksamaan trigonometri. Kalau pekan lalu Bapak kasih tutorialnya mungkin langsung ke pembahasan soal ya. Belum ada penjelasan secara detail, secara visual grafik gitu ya. Bagaimana suatu pertidaksamaan trigonometri itu bisa dilihat gitu ya. Hari ini kita akan banyak diskusi ya. Akan banyak diskusi, jadi tolong partisipasinya ya, jangan diem aja ya. Kalau kalian punya pendapat yang kalian ketahui sampaikan, nanti atau mau bertanya sampaikan gitu ya. Sudah terlihat nak slide-nya? Udah Pak. Udah ya. Oke, pertidaksamaan trigonometri. Ya, materi diskusinya kita awali dengan pembahasan persamaan trigonometri ya. Pembahasan trigonometri. Persamaan trigonometri ya. Kalian sudah belajar persamaan trigonometri sebelum ulangan kemarin gitu ya. Misal, diketahui fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2x. Gambarlah grafiknya pada interval X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Nanti Bapak kasih pilihannya, tinggal dipilih ya. Silahkan dicoba. Gambarlah grafiknya pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2x. Pastikan semua siap dengan alat tulisnya, dengan buku catatannya, jadi bisa dicoret-coret, digambar, kira-kira gambar seperti apa. Gambarnya berarti sumbu X-nya itu sudutnya ya nak ya, sumbu X sudutnya. Kamu gunakan sudut-sudut istimewa aja, 0, 30, 45, 60, 90, sampai dengan terus 360 gitu ya. Sumbu Y-nya berarti angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Tinggal kamu masukkan aja. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa gitu ya. Ketemu koordinatnya. Ada yang sudah dapat? Oke, Bapak kasih pilihan jawabannya. Kira-kira yang mana? Gambar berikut yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin 2X. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan bukan Pak. Yang kanan. Yang kanan? Yang kanan ya. Coba kita klik jawabannya. Oke, yang kanan. Betul ya? Nah, grafik fungsi Y sama dengan sin 2X kira-kira seperti itu. Ya, yang kalian lihat di slide. Berarti pada saat X-nya 0 derajat, fungsi Y bernilai 0. Artinya kan sin 0 itu kan 0 ya. Kemudian pada saat X-nya 45 derajat, nih ya, berarti sin 2 kali 45, berarti sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Berarti saat 45 derajat, Y-nya bernilai 1. Ya. Pada saat X-nya 90 derajat, berarti Y sama dengan sin 180. Sin 180 itu nilainya sama dengan 0. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas ya?
Jelas, Pak. Jelas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini sudah dikasih pilihan jawaban, ya. Kalian pilih grafik fungsi berada di atas sumbu X pada interval yang mana? Yang warna biru atau yang warna agak-agak hijau nih, sebelah kanan? Grafik fungsi berada di atas sumbu X. Kamu lihat aja tuh. Udah Bapak kasih gambarnya, grafiknya. Yang di atas sumbu X berarti yang di atas 0. Dia intervalnya yang mana? Yang biru tua, Pak. Ya? Yang? Yang biru tua. Sampai 90 dan 182 derajat sampai 200. Yang biru tua. Yang biru tua. Yang sebelah kiri ya? Iya, Pak. Yang sebelah kiri ya. Dari mana? Ya kamu lihat aja nih. Yang di atas sumbu X berarti kan yang bukit ya. Yang bukit ya, bukan yang lembah ya. Yang bukitnya ini. Berarti 0 sampai 90. Kemudian yang kedua 180 derajat sampai 270 derajat gitu ya. Grafik fungsi berada di atas sumbu X pada interval yang ini. Oke. Masih dipahami ya? Masih dipahami ya? Lanjut ke soal berikutnya. Grafik fungsi berada di bawah sumbu X pada interval yang mana? Sebelah kanan. Yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Yang mana nih? Kita lihat yang di bawah berarti kan yang di bawah ini berarti kan yang lembahnya ya. Yang lembah nih yang apa? Cekung, yang cekungannya ya. Lembah. Berarti 90 derajat sampai dengan 180 derajat atau 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Oke, dari slide yang tadi tentang grafik di atas sumbu X, grafik di bawah sumbu X, kita masuk ke slide yang ini. Jelaskan makna dari grafik fungsi Y sama dengan sin 2X tersebut. Ada yang mau kasih pendapat sebelum penjelasan dari Bapak? Hubungan antara grafik tersebut, fungsi tersebut, Y sama dengan sin 2X dengan gambar yang kalian lihat. Apa nih yang bisa kalian sampaikan? Ayo, ada yang mau kasih pendapatnya? Ayo dong, ayo dong. Kalau belajar sama Bapak, harus ini berani bicara gitu ya. Sampaikan pendapat yang kalian pahami. Oh, nggak apa-apa, jangan takut salah gitu ya. Jangan takut salah. Kita di sini diskusi. Kalau salah, ya nanti dibetulin gitu ya. Ini bukan ujian. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Atas Y-nya antara min 1 sampai 1. Oke. Batasnya. Tadi siapa yang bilang ya? Batas nilai fungsinya dari 1 sampai dengan dari min 1 sampai dengan 1. Artinya maksimum 1, minimum min 1 gitu ya. Ada yang lain? Perubahan nilainya mempengaruhi ini, Pak. Jumlah gelombangnya. Bentuk. Perubahan nilai yang di mana nih? Yang sin 2X-nya ya? Iya, Pak. Nah, betul. Kalau di sini sin 2X, berarti dari rentang 0 sampai 360 derajat, dia ada 2 gelombang gitu ya. Ada 2 gelombang, 1, 2 gitu ya. Kalau dia Y sama dengan sin X, berarti hanya 1 gelombang gitu ya. Hanya 1 gelombang aja. Satu bukit, 1 lembah. Kalau ini 2 bukit, 2 lembah gitu ya. Bagus. Ada yang lain? Sama-sama, Pak. Oke, cukup 2. Bapak lanjutkan ya. Nah, ini yang Bapak dapat lihat seperti ini ya. Tadi teman kamu ada yang menyampaikan terkait dengan nilai maksimum, nilai minimumnya, kemudian terkait dengan jumlah gelombangnya gitu ya. Nah, berarti kalau dari grafik tersebut, ini kalau kamu agak kecil bisa di zoom ya. Di zoom pakai tangan. Sin 2X ya, untuk grafik yang di atas sumbu X gitu ya, bisa kita tulis menjadi sin 2X lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena di atas sumbu X pasti nilainya positif gitu ya. Sin 2X lebih dari 0, secara matematika ditulis seperti itu ya. Sin 2X lebih dari 0. Sehingga
himpunan penyelesaiannya dari grafik fungsi sin 2x lebih dari 0 itu bisa kita sebutkan yang tadi itu, intervalnya itu. Yang di atas sumbu x berarti 0 sampai 90 derajat atau 180 derajat sampai dengan 270 derajat gitu ya. Kemudian yang di bawah sumbu x secara matematika bisa kita tuliskan menjadi sin 2x lebih kecil dari 0, di mana himpunan penyelesaiannya adalah x-nya di antara 90 sampai 180 derajat atau 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, jelas ya? Ini masih sedikit menyimpulkan slide yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Kaitannya apa sih ya? Tadi di awal kita mengawali dengan persamaan trigonometri. Sin 2x, Y sama dengan sin 2x gitu ya. Kaitannya dengan pertidaksamaan trigonometri apa nih yang kita bahas nih pada pekan ini dan pekan lalu gitu ya. Contohnya ada sin 2x lebih dari 0, sin 2x kurang dari 0. Nah, kaitannya tadi gitu ya. Maka grafik fungsi yang berada di atas sumbu x, maka nilai fungsinya adalah positif atau lebih besar dari 0 dan dapat ditulis dengan sin 2x lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain bisa kita simpulkan sin 2x lebih dari 0 itu dipenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah x-nya di antara 0 dan 90 dan 180 sampai dengan 270 derajat gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk sin 2x kurang dari 0, grafik fungsi di bawah sumbu x maka nilai fungsinya adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Ya, di mana himpunan penyelesaiannya x-nya itu di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini yang lembah pertama, dan lembah yang kedua 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Itu himpunan penyelesaiannya. Sekarang gimana nih? Kalau tadi kan sin 2x lebih kecil atau lebih besar dari 0 ya. Nah, sekarang gimana? Jika diberikan pertidaksamaannya sin 2x lebih kecil sama dengan setengah. Ya. Dapatkah grafik fungsi yang tadi tuh, yang Y sama dengan sin 2x, kita gunakan untuk menyelidiki nilai yang memenuhi pertidaksamaan sin 2x kurang dari sama dengan setengah. Bisa gitu ya. Coba kita lihat ya. Gimana cara menyelidiki nilai dari grafik fungsi sin 2x kurang dari sama dengan setengah. Ya tinggal kita lihat aja gitu ya. Tinggal kita lihat. Grafiknya masih sama dengan yang tadi. Cuman di sini lebih detail nilai sumbu x-nya. Ada 0, ada 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya ke kanan gitu ya. Nah, sin 2x kurang dari sama dengan setengah ya. Kamu lihat. Sekali lagi bisa kamu zoom gambarnya gitu ya. Sin 2x kurang dari sama dengan setengah. Lihat sumbu Y yang bernilai setengah gitu ya. Yang sumbu Y ada 0, setengah, setengah akar 3, 1 ya. Lihat yang bernilai setengah. Kemudian kamu identifikasi daerah mana saja yang nilainya itu di bawah setengah. Ingat soalnya diminta sin 2x di bawah setengah, lebih kecil sama dengan setengah, berarti di bawah setengah ya. Maka himpunan penyelesaiannya yang pertama nih ya, yang 0 sampai 15 derajat. Jelas ya, kamu lihat di sini 0 sampai dengan 15 derajat ya, nilainya di bawah setengah. Kemudian 15 sampai dengan 75 itu nilainya di atas setengah. Berarti dia bukan penyelesaian ya. Nah, lanjut lagi, yang di bawah setengah mulai dari 75 derajat nih. Nih kalian lihat 75 derajat ya. Sampai dengan 195 derajat ya. Itu nilai x-nya, nilai sin 2x-nya berada di bawah atau sama dengan setengah ya. Kemudian yang di bawah setengah lagi di sini ada 255 ya. 255 sampai dengan 360 derajat ya. Ini maksudnya kesimpulannya agak salah ketik nih ya di bukunya, ini asal 255. Oke, gitu ya. Berarti dari grafik Y sama dengan sin 2x gitu ya. Kita bisa mengambil kesimpulan himpunan penyelesaian sin 2x yang kurang dari sama dengan setengah gitu ya. Bisa dipahami nak? Bisa, Pak.
Bisa ya? Oke, makasih Dava. Selanjutnya, apakah ada, belum muncul ya? Oke. Apakah ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan sin 2X lebih dari 1,5? Tidak, Pak. Karena maksimumnya 1. Tidak, karena nilai sin maksimum 1. 1 ya. Dan minimum min 1. Jadi kalau ada soal sin 2X lebih dari 1,5, berarti nilai X-nya nggak ada yang memenuhi. Oke, jelas ya? Ada yang ingin bertanya terkait dengan visualisasi pertidaksamaan trigonometri? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau sudah jelas, Bapak akan kasih tugas mandiri pada hari ini ya, terkait dengan pertidaksamaan trigonometri. Kalian bisa merefer kembali atau melihat kembali materi pekan lalu ya, video yang telah Bapak share pekan lalu. Kalau masih ada yang bingung menyelesaikan pertidaksamaan trigonometrinya, bisa dilihat kembali video pekan lalu ya. Tolong dikerjakan nanti maksimum pukul 8 malam ya, sudah mengerjakan semua ya. Tugas mandirinya akan Bapak pakai e-learning. Jadi nanti tinggal dibuka CBT e-learningnya untuk mengerjakan tugas hari ini. Siapa tuh? Kalista? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Kalista. kan yang ini yang masih Bapak share ini, kan gambarnya, kan itu soalnya sin 2X lebih dari 1,5. Untuk melihat jawaban dari gambar itu, kita melihat titik tertinggi dari ini apa? Iya. Gelombangnya. Betul. Titik tertinggi dari gelombangnya kan itu kan berarti kan nilai Y-nya kan? Ya, nilai sin 2X-nya gitu ya. Di gambar tuh terlihat sin 2X itu dari grafiknya maksimum nilainya 1 gitu ya. Minimum nilai min 1. Berarti kalau ditanya yang lebih dari 1 ada nggak? Ya pasti nggak ada gitu ya. Gitu ya Kalista ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah Bapak cukupkan. Semoga materi yang sedikit ini bisa menambah pemahaman kalian terkait dengan pertidaksamaan trigonometri ya. Jadi mulai dari menggambar grafiknya, kemudian membacanya gitu ya, kemudian mengambil kesimpulan himpunan penyelesaiannya. Oke, jangan lupa absensi di e-learning tetap dilakukan ya. Terima kasih untuk kalian yang telah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.